ngisi pengajian gitu kan. Terus habis itu ada beberapa bapak-bapak biasanya, bukan karena apa, aku ini masih kotor, aku ini banyak dosa, aku nggak pantas seperti itu. Cuman mungkin Allah memberikan sedikit gambar. Jadi saya hanya menyampaikan satu hadis, menyampaikan kebaikan itu dengan bisa dibilang tegang. Nah, berjalannya waktu, saya berpikir sekarang orang itu sudah banyak masalah dalam hidupnya. Masalah dalam rumah tangganya, masalah utang, masalah beban. Dan ketika aku ngajak dakwah dengan yang kaku, dengan yang tegang, mereka buka TikTok itu pengen dapat hiburan. Dengan banyaknya masalah yang dihadapi di rumah. Akhirnya aku berpikir, ya Allah, aku gak pernah PK. Jujur, aku gak pernah PK. Sebelumnya gak pernah PK. Saya PK tuh baru-baru ini. Baru-baru ini saya PK. Karena apa? Ya saya kepengen, saya nggak ketinggalan zaman dengan era yang sangat modern ini. Tapi saya tidak akan pernah meninggalkan prinsip bahwasannya saya ingin mengajak orang lain dalam kebaikan. Makanya saya PK dengan cara seperti ini. Di mana-mana orang PK kan kepengen menang kan. Kalau aku kepengen kalah. Karena kemenangan yang sesungguhnya itu adalah ketika kita bisa merubah segala sesuatu yang dulunya jelek menjadi baik. Itu menang. Dan menang itu bukan yang dulunya kita tutupin habis itu kita buka, bukan. Laki-laki sekarang kan berpikirnya aku menang. Ketika apa? Menemui wanita yang berhijab, aku bisa membuka hijabnya dan aku bisa merasakan sebelum aku bisa menghalalkannya. Hah? Itu. Iya kan? Dan wanita lebih senang yang seperti itu, aku heran. Iya, wanita zaman sekarang tuh lebih suka diharamin daripada dihalalin. Ya, Iya. bahasa gaulnya unboxing dulu gitu. Lebih suka dinafkain daripada dinikahin. Rikoten cah gimo cah. Itu pengakuan cah itu cah. Rikoten cah. Bukan nih. Ustadz, aku tadi kan zaman sekarang gitu, bukan berarti aku ya enak aja. Lah kono apa to iki ron buh aku ya mumet ndas gue ya. Wis gak enek sing tapping, kabeh ngrungokke kok pengajian. Tappingannya duers banget. Iya loh. Kemarin tuh tappingannya tuh sampai rurut gitu. Iya. Sekarang kok lemes semua. Jadi katanya suruh sama beliau. Wah, bakul kembang malam apa Jumat. itu? Kenapa? Makasih udah tapping. Kenapa? Nggak apa-apa, Ustadz, jangan ngeliatin aku terus dong. Orang aku ngeliat layar HP. Ya kan layarnya ada akunya. Jangan khawatir. Sekalipun aku menutup mata, wajahmu udah ada di hatiku. Yang kayak gini nih yang gitu. Bukti nyata, Cah, ini Ustadz kalian, Ustadz kita semua gombal, ya kan? Lebih baik aku menempatkan wajahmu di hati daripada di mata. Kalau di hati, pikiran tidak akan pernah berpikir sesuatu yang tidak baik. Tapi ketika aku taruh di mata, ketika mata ini tidak mampu membendungnya, pikiranku akan memikirkan segala sesuatu yang mungkin tidak baik. Kalau di hati, aku cukup merasakan bahwasannya kamu adalah wanita yang baik. Karena mataku tidak melihat bentukmu, aku hanya ingin melihat segala kesungguhanmu. Iya, lihat kemarin sebelum pakai hijab udah lihat. Iya, tapi aku lebih senang kamu pakai hijab. Nah, kemarin udah lihat tuh, wow.
kalau aku seneng lihat kamu nggak pakai hijab, ngapain aku susah-susah ngalah buat kamu pakai hijab? Ayo, kenapa aku harus minta tolong sama keluargaku untuk ngetap di tempatmu? Itu effort loh, itu perjuangan yang dimana aku mengalah. Jarang ada laki-laki yang mau mengalah untuk wanitanya. Dan aku nggak akan pernah membiarkan kamu kalah. Karena kamu udah jadi pemenang. Menang apa? Hatimu. Memenangkan hatimu. Tahu bulat digoreng dadaan, empon dingin. Ini apa toh? Enek wong gesah kok ngriwet iki iki jan. Weh, kono tuku tahu bulat kono lho. Kamu udah tahu kalau aku bertato. Tahu, tapi belum disepil sih. Coba lihat. Kamu tahu dari mana aku bertato? Kemarin waktu gini-gini kelihatan. Aku pengen lihat sekarang, boleh nggak? Enggak. Kenapa? Oh, tunggu sah dulu ya. Boleh lihat nggak? Karena aku tadi bilang. Apa yang membuat Ustadz untuk memutuskan bertato? Memakai pakai tato apa? Beneran nggak keluargaku ini pengen tahu nggak sih sebenarnya kenapa kok aku tatoan gitu? Keluargaku semua ini pengen tahu nggak? Kalau pengen dan keluargaku masih mau mendengarkan, aku jelasin. Iya, iya kan? Pengen tahu kan kalian kenapa pakai tato? Kenapa? Ceritanya gimana dulu kok pakai tato? Itu kan pakai tatonya kan 2010. Terus hijrahnya 2019 kan. Nah, 9 tahun. Itu apa yang terjadi 9 tahun yang lalu? Itu sudah menikah belum, Ustadz? Kalau 9 tahun yang lalu. 9 tahun yang lalu berarti kan waktu itu Ustadz umurnya sekarang 37, berarti 20 lah. Imaduddin yang dulu itu bukan seperti Imaduddin yang kalian lihat sekarang. Mungkin yang kalian lihat sekarang ya seperti yang kalian lihat di media sosial lah ya. Ada satu hal yang mungkin aku cerita dan mungkin aku gak bakalan bisa menahan air mataku karena aku udah lama banget gak cerita terkait dengan kehidupanku sendiri sebenarnya. Yang pertama, aku dilahirkan oleh kedua orang tuaku. Jadi bapak sama ibuku itu menikah terus saya lahir. Orang tuaku waktu itu dihantam badai masalah dalam rumah tangganya. Aku ditinggalkan setelah aku berusia 4 hari. Aku dibesarkan oleh seseorang yang bukan orang yang mengandung aku. Aku dibesarkan oleh orang tua yang bukan melahirkan aku. Aku gak tahu wajah ibuku seperti apa. Aku gak ngerti keberadaannya dia di mana. Semasa aku kecil, aku selalu dibilang anak haram, anak pungut, anak jalanan yang gak tahu siapa orang tuanya. Dari kecil, tumbuh dewasa seorang Imaduddin selalu dihantam dengan hal-hal seperti itu. Kalau mungkin mentalku gak kuat, dulu aku udah menghilangkan nyawaku sendiri. Dan aku selalu bertanya, Pak, apakah aku ini bukan anaknya Bapak? Bapak selalu menjawab, enggak, kamu anaknya Bapak. Semakin hari pertanyaan itu semakin kuat. Pagi berangkat sekolah diejek, pulang sekolah diejek. Malam waktu ngaji pun diajekin sama teman-teman.
Dan waktu itu aku udah benar-benar gak kuat. Aku sampaikan kepada orang tua angkatku, Pak, tolong jujur, aku sebenarnya anaknya siapa? Imaduddin yang dulu itu sudah. Akhirnya aku ditaruh di pondok pesantren karena orang tua aku gak ingin aku dikata-katain oleh teman-teman sebayaku. Taruh di pondok pesantren sampai saya dewasa di situ. Karena orang tua saya nggak mampu secara biaya. Kami semua adalah anak buruh tani. Bapak saya buruh tani. Dan kami nggak punya sawah. Waktu itu bapak saya menyampaikan, Bapak nggak bisa nyekolahin kamu. Bapak nggak punya bapak. Dan bapak ingin menyampaikan satu hal. Kamu memang benar sebenarnya bukan anak bapak. Di situ hati saya hancur sebagai anak yang dari kecil saya berharap itu adalah orang tua yang melahirkan saya. 2001 ketika saya menginjak kelas 1 SMP, saya merantau ke Pulau Bali tanpa tujuan. Hati saya hancur. Di perjalanan saya menangis. Ya Allah, ternyata selama ini benar apa yang dikatakan oleh teman-teman saya. Ternyata benar selama ini apa yang dikatakan oleh tetangga-tetangga saya. Dan ya Allah, berikanlah hamba kekuatan. Dan sebelum saya berangkat merantau waktu itu tahun 2001, bapak saya cuma berpesan satu. Jangan pulang sebelum kamu sukses, nak. Jangan pernah kamu pulang sebelum kamu bisa berjalan dengan tegak. Jangan pernah kamu pulang sebelum kamu sukses. Saya merantau. Saya di Denpasar, Bali, masih ingat tahun 2001. Saya bekerja sebagai tukang cat. Saya bekerja sebagai kuli bangunan. Saya bekerja sebagai tukang parkir. Saya bekerja di terminal. Saya bekerja di tempat-tempat di pasar. Bahkan saya pernah jualan dompet, kalau misalnya lihat di pasar itu, dompet yang digelar di tiker. Di situ saya berusaha. 9 tahun saya berusaha tanpa siapapun yang ada di samping saya. 9 tahun saya berusaha bangkit. 9 tahun saya ingin membuktikan bahwasannya Allah itu sayang dengan saya. Setelah 9 tahun berjalannya waktu, Allah memberikan kekuatan yang begitu besar. Bahkan Allah memberikan saya rezeki yang sangat besar. Dengan saya yang gak sekolah, saya gak punya pendidikan. Saya bisa bekerja di salah satu perusahaan yang cukup besar. Dan saya bekerja bukan sebagai karyawan, tapi sebagai OB. Orang yang bikin kopi, nyuci gelas. Din, kopi Din. Ya Bu. Saya teh Din. Ya Bu. Dari pagi saya jam 7 bekerja. Pulang jam 8 malam. Setelah subuh habis sholat saya nyuci truk. Truk yang dari Jawa datang ke gudang. Saya cuci truknya. Saya dikasih uang 5.000 satu truk. Setiap pagi habis sholat subuh, saya cuci kendaraan itu untuk biaya hidup saya. Untuk saya makan. Tidak ada sesuatu yang gak mungkin bagi Allah. Perlahan saya bekerja, tanpa saya mengenal waktu, tanpa saya menghitung waktu. Kejujuran yang ditanamkan oleh orang tua yang membesarkan saya membuat saya sukses dalam satu pekerjaan. 3 tahun saya bekerja di PT Unilever Indonesia. Saya diangkat menjadi ASM, Asisten Sales Manager, yang dimana memegang Bali Nusra, Bali Nusa Tenggara, Bali NTB semuanya. Alhamdulillah amanah itu bisa saya pegang. Tahun 2009, saya sudah lebih baik masa hidupnya. Saya beli satu kendaraan, saya udah bisa beli satu kendaraan seharga 45 juta waktu itu. Saya bawa pulang. Dengan bangganya saya pulang.
Dari Bali sampai Banyuwangi saya menangis. Ya Allah, 9 tahun aku gak menatap orang tua yang telah membesarkan aku. Hanya kepengen membuktikan bahwasanya aku bisa sukses. Pulang, bawa mobil. Setelah itu orang tua saya bahagia, dia menangis, dia bilang, gak percuma aku didik kamu menjadi orang yang jujur. Berangkat. 2009 di rumah cuma beberapa saat aku berangkat. Waktu itu aku cuma bilang, Pak, nanti aku Idul Adha akan pulang. Lalu bapak saya bilang, jangan Idul Adha, jangan bulan depan. Idul Adha aja. Nanti pas banyak kurban, banyak daging. Saya berangkat kerja. 2010 ayah saya meninggal dunia. 2010 ayah saya meninggal dunia. Di situ hati saya hancur. Saya bekerja kepingin bahagiain mereka. Saya sukses kepingin nyenengin mereka. Mereka adalah orang tua yang bukan melahirkan saya, tapi mereka sayangnya luar biasa kepada saya. Bapak meninggal, hati saya hancur. Buat apa pekerjaan ini? Buat apa semua ini? 2012, setelah bapak meninggal, saya dulu gak pernah berpikir untuk bertato. Saya gak berani, bapak saya itu orang taat dengan agama. Bahkan bapak saya pernah bilang, kalau kamu tatoan tangannya, tangannya saya potong. Kalau kamu tatoan di kakimu, kakimu saya potong. Saya gak pernah berani ketika bapak saya masih hidup. Karena rasa kecewa yang begitu dahsyat. 2013 saya masang tato. 2012 saya meninggalkan pekerjaan di kantoran. Saya bekerja di klub malam. Saya sebagai bartender waktu itu di salah satu bar yang cukup besar di Bali. Dunia malam, semua habis. Pekerjaan yang buruk sekalipun udah pernah aku jalani. Satu saat ibu saya pulang. Ketika saya pulang, ibu saya bilang, mau sampai kapan kamu hidup seperti ini? Bapakmu tersiksa di kuburan. Lihat anaknya selalu bermaksiat. Akhirnya saya berusaha bekerja kembali dengan pekerjaan yang baru di hotel. Di hotel, disitulah seorang Imaduddin mulai merasakan yang namanya kejayaan dalam hidup. Bekerja di perusahaan yang begitu besar, salah satu perusahaan tambang terbesar di dunia. Menjabat sebagai seorang manajer, yang dimana kalau ngomongin materi, mohon maaf, mungkin sangat cukup. Kembali lagi, harta itu tidak akan pernah membuat kita tenang. Tapi harta akan membuat kita senang. Hidup ini sangat singkat. Jalani dengan tepat. Yang sudah bertato, yang sudah pernah bermaksiat, biarkan masa lalu itu menjadi sebuah ukiran yang nantinya bisa merubahmu menjadi lebih baik. Kenapa saya di sini berdakwah? Kenapa saya nggak berdakwah di masjid? Mungkin teman-teman boleh buka handphone. Sekarang kamu coba, ada handphone lagi nggak satu? Ada. Kamu buka di Google, ketik nama saya sesuai dengan nama yang ada di sini. Saya tinggalkan semua pekerjaan saya akhirnya. Saya berdakwah keliling IN. Itulah perjalanan. Coba kasih tunjuk sama teman-teman. Yang mana ini Ustadz? Klik aja Imaduddin. Oh, nggak fokus. Terima kasih ya kak, yang sudah ngasih gift. Udah puyeng nih. Kursi ini biro tat, mangklekmu aku lagi sedih kok jamu tawa kursi. Jadi sebenarnya Imaduddin itu dari kecil sudah terbiasa susah ya. Imaduddin itu sudah terbiasa susah. Makanya saya selalu melakukan sesuatu yang mungkin itu bermanfaat bagi teman-teman. Saya tuh kepengen Imaduddin sudah apa isinya? ini
malah munculnya foto Ustadz Imaduddin penceramah ganteng nggak terima bayaran. Iya, saya dakwah keliling Indonesia tidak pernah minta bayaran sepeser pun. Enggak, saya ngisi pengajian dimanapun nggak pernah saya minta amplop. Terus nanti kalau aku nikah mau nggak aku undang buat ceramah? Maksudnya, aku yang nikah terus aku disuruh ceramah. Asik. Gak pernah cerita loh. Serius loh, serius. Ini keluarga Ritu ini kadang bikin jengkel juga. Kalian tuh bikin saya bahagia. Kalau nggak ada keluarga Ritu di sini, gak mungkin aku ngelihat wanita secantik ini. Masya Allah. Tapi kalian itu ngeselin. Kalau aku jualan kalian itu enggak, intinya itu ya. Intinya itu teman-teman. Jadi setelah saya bekerja, setelah saya banyak tabungan, setelah saya mempunyai beberapa penghasilan, untuk menebus kesalahan-kesalahan saya yang dulu saya bertato ini, menebus kesalahan-kesalahan yang pernah saya lakukan, saya bertobat kepada Allah. Kenapa saya berdakwah kemana-mana dan saya nggak pernah meminta apapun? Tujuannya tidak lain tidak bukan, bapak saya yang sudah meninggal tidak bisa lagi saya kirimin uang karena di sana nggak ada ATM. Saya nggak bisa ngirimin bapak saya baju, saya nggak bisa ngirim bapak saya uang. Makanya saya berdakwah dan segala sesuatu yang saya lakukan, bahkan dakwah saya itu saya niatkan pahalanya untuk almarhum bapak saya. Kalau saya sekalipun masuk neraka, saya ikhlas. Yang penting bapak saya masuk ke dalam surganya Allah. Karena apa? Karena